Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali lagi lah di channelnya Prof Lens Entertainment, Prof ya. Terima kasih Prof atas waktunya hari ini. Kita akan sedikit berbincang-bincang terkait pendidikan di abad 21 ini, ya, terkait dengan generasi Z dan generasi Alpha. Benar. Nah, benar. menurut pandangan Prof sendiri nih, apa yang menjadi karakter dari si Gen Z sama Gen Alpha ini, Prof? Oke. Kalau karakter kita berbicara beda jauh ya. Kalau kita bandingkan gitu ya, harusnya dibandingkannya dengan mana dulu kan gitu ya. Jangan jauh-jauh aja. Generasi sebelum Z aja udah jauh gitu ya. Karena Z ini adalah berbicara tentang kaitannya betul-betul ini adalah dunia teknologi banget gitu ya. Dunia teknologi lalu dibarengi dengan ada COVID kemarin. Nah, ya benar. Jadi betul-betul itu akhirnya terbangun karakter yang maya saja bingung gitu ya, galau gitu ya, karakter galau gitu ya. Kalau dengan Alpha, ibu ngelihatnya ya kelihatannya ada sebuah evaluasi dari Gen Z mungkin ya. Jadi ada ibu-ibu muda, mama-mama muda itu mencoba untuk memperbaiki mungkin karena generasi Alpha itu adalah berbicara tentang masih usia SMP ya, sekarang SD kalau nggak salah ya, SD gitu ya. Jadi Alpha itu kita berbicara tentang karakternya akan saya yakin akan berubah. Itu kelihatan cucu saya aja Alpha itu susah yang orang tuanya agak memperbaiki dari apa yang sudah di generasi Z. Jadi sekali lagi generasi Z banyak kelebihannya. Inovasinya yes, menguasai teknologinya yes, kreatifnya yes gitu ya. Lalu hanya magernya yes, tidak sosialnya yes gitu kan gitu ya. Seimbang, hanya tinggal kita melengkapinya. Sebetulnya bisa kalau kita dari sekolah, dari kampus ataupun dari rumah. Insya Allah akan mencoba. Kita tidak boleh menjudge generasi Z karena saya banyak belajar dengan generasi Z dan generasi Alpha. Karakternya insya Allah andai kata komunitas ini saling mengingatkan. Oke, nah begitu kata Prof ya tentang generasi Z dan generasi Alpha ya. Nah, dari semua karakternya itu Prof, kira-kira apa yang menjadi sebuah kelebihan yang dibandingkan dengan generasi lama dan kekurangannya Prof nih? Apa yang harus dievaluasi dan diperbaiki untuk kedepannya nih bagi Gen Z dan Gen Alpha ini Prof? Baik, Sukma saya ngelihatnya tidak berdasarkan teori dulu ya. Ini melihat sehari-hari aja saya yang dilihatnya. Saya tadi kalau dibandingkan dengan karakter usia saya jauh, kita jangan terlalu jauh lah. Dengan usia anak saya saja yang kebetulan sekarang ini adalah mereka termasuk yang Gen Z juga sih sebetulnya. Ada yang Gen Z mereka 20 berapa sih usianya, 23 24 kan Gen Z ya, itu kan gitu ya masuknya kita berbicaranya. Jadi kita tadi kelebihannya tadi sudah dikatakan ya. Kelebihannya banyak. Makanya saya ingin mengingatkan kepada yang generasi saya khususnya dan juga generasi ini baby boomer kalau saya ya, baby boomer. Lalu generasi yang Y gitu kan gitu ya. Nanti ada, jangan coba menjudge generasi Z, tetapi yuk mumpuni mereka, kelemahan dan kelebihan mereka dijadikan keunggulan. Saya yakin bisa lah. Yang penting jangan ada negatif thinking kepada generasi itu. Saya mah positif thinking. Mudah-mudahan dengan sedangkan kita GoFood kan tinggal pesen sekarang ya. Lalu apapun kita kan tinggal Grab, tinggal pesen kan kita memang sudah dibegitukan. Hanya tinggal yang dijadikannya adalah generasi ini mau tidak bersosialisasi sebagai makhluk sosial, bahwa kita membutuhkan pergaulan. Jadi jangan menyendiri gitu gitu. Jangan introvert mungkin ya gitu ya. Enggak, gitu aja. Yuk. Oke, baik. Nah, itu dari Prof ya penjelasan tentang kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dari Gen Z dan Gen Alpha kekurangan kelebihannya udah masuk ya? Udah masuk ya, udah masuk. Nah, mungkin kita ke depannya
lebih sosialisasinya ditingkatkan lagi, jiwa-jiwa individualisnya dihilangkan Nah, gitu. gitu. Nah itu kan yang banyak belajar dari generasi-generasi milenial, generasi baby boomers ya mungkin itu. Betul. Nah dari semua yang tadi dijelaskan Prof nih, apa harapan dari Prof untuk kedepannya generasi Z sama generasi apa ini? Kayaknya ini mah pesan sponsor mungkin ya, pesan sponsor. Saya menjadi dosen yang terdepan. Sepakat nggak? Sepakat Prof. Apa yang terdepannya adalah kita berbicara tentang etika, kan gitu ya. Kalau etika itu adalah berbicara baik generasi baby boomer maupun sampai generasi apa, aturannya etika mah tetap aja sama, gitu kan gitu ya. Nah, ini yang berbicara tentang karakter ini. Maka berharap yang dari rumah dulu kan gitu ya. Dari rumah lalu kita ke TK, ke SD, ke SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi itu kan sudah menjadi bekal yang tidak bisa dirubah sebetulnya ya. Tolong sekali buat mamah-mamah muda, buat guru-guru muda. Kebetulan saya adalah dosen senior yang saya senang menyebutkan usia saya 63 tahun gitu ya. Sepak terjang saya ngajar 38 tahun. Tolong etika, adab itu adalah harus menjadi contoh orang tua, guru-guru dan dosen. Lalu berikutnya, pada saat adab itu adalah didahulukan, insya Allah pengetahuan itu ada di genggaman, keterampilan ada di zaman global ini, abad 21 ini, Anda akan bergaul ke internasional. Oke. Nah, itu pemirsa ya beberapa closing statement dari Prof tentang generasi Z dan generasi Alpha. Nah, mungkin sekian Prof perbincangan singkat kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih supaya siap. Terima kasih. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe di Prof Lens Edutainment. Yes, terima kasih. Terima kasih. Oke, Prof.